Naren. Sedang apa kalian duduk di sini? Kau mau main denganku? Aku dulu pernah juara bulu tangkis di pertapaan. Tidak mudah mengalahkanku. Oh, benarkah? Ayo kita lihat. Sebaiknya aku pergi. Permisi dulu. Bisa mulai sekarang? Aku mengosongkan kamar Puja. Mulai sekarang kau tinggal di sini dan aku akan kembali ke kamarku. Tapi kau bilang kalau ini kamarnya Puja dan tidak ada yang boleh menempatinya. Sekarang aku memberitahumu kau akan tinggal di kamar ini. Apa kau punya pertanyaan lagi? Kenapa kau tidak mengerti bahwa kami mengkhawatirkanmu? Aku tidak tahan melihatmu sedih. Aku tidak tahan melihatmu terluka. Itulah alasannya aku menghentikanmu. Sebenarnya ada apa dengan dia? Kenapa dia peduli sekali dengan saudara perempuannya itu? Ah, ini bukunya. Suami Vivekananda. Wow, ini bagus. Bagus sekali. Kau memiliki banyak koleksi buku. Guru, silakan duduk. Oh, ayolah kita duduk bersama-sama. Tunggu sebentar, Naren. Maaf, aku harus mengganti spray di kamar ini. Tidak sekarang. Kau bisa melakukannya nanti. Tidak apa-apa, Naren. Biarkan dia mengganti spraynya. Aku akan kembali lagi nanti. Hmm. Puja? Iya, Bibi Harsha. Aku mau secangkir teh yang dibuat olehmu. Tolong buatkan ya. Iya, sebentar. Kau dengarkan? Lihat, Puja tidak mungkin berulah. Tunggu sebentar ya, Naren. Aku memiliki keinginan yang luar biasa ini. Kau cukup punya pengetahuan, Naren. Berkatku akan membuatmu merasa lebih baik. Kau akan melihat perubahan yang berbeda. Cobalah sekali ini saja. Hidup adalah tentang mengalami semua hal. Sekarang, mendekatlah padaku. Setelah menyajikan teh untuk Bibi Harsha, aku akan tetap dekat dengan Naren. Guru pasti merencanakan sesuatu. Puja, jagalah dirimu sendiri. Kau bisa mengkhawatirkan Naren nanti.
Puja. Sayang, kesini sebentar. Aku ingin... Bibi Supriya, Apa sepertinya kakiku terkilir? Kenapa ada banyak kelereng di sini, Puja? ayo bangun Bibi Supriya. Tutuplah matamu, Naren. Ayo bangun, Bi. Pelan-pelan, Ayo. Puja. Ayo bangun. Duduk di sini. Sebentar ya, Bi. Aku akan kembali sebentar lagi. Puja! Buka pintu menuju pikiran bawah sadarmu. Dan sekarang temukanlah identitasmu yang sebenarnya. Kau tidak memerlukan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bebaskan dirimu dari semua hal duniawi. Ayo kita ke kamar, Bi. Ayo kita panggil dokter. Tidak, Puja. Aku tidak bisa. Kakiku sakit sekali. Mayang! Bibi Harsha, tolong! Mayang, tolong aku! Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Ada apa ini? Kenapa ini? Oh, astaga. Kenapa, Kenapa? Supriya? Siapa yang sudah melempar kelereng sini? Kakiku sakit. Hati-hati. Ya ampun. Hati-hati. Singkirkan kelereng itu. Naren, buka pintunya. Buka pintunya, Naren. Tunggu. Pergi kemana, Naren?
Guru, kalau Puja sampai berhasil menemukan Naren, dia mungkin akan merusak rencana kita. Tenanglah, Nilima. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang memiliki peluang melawan kekuatan gaibku. Naren tidak memiliki kendali atas dirinya sekarang. Dengarkan ucapanku. Sebelum matahari terbenam hari ini, Haris Fias akan menyerahkan putranya padaku. Dan Naren yang merupakan duri dalam dagingmu akan meninggalkan rumah ini selamanya dan pergi jauh. Dia akan memilih untuk tinggal di biara. Buka pintu menuju pikiran bawah sadarmu. Dan sekarang temukanlah identitasmu yang sebenarnya. Kau tidak memerlukan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bebaskan dirimu dari semua hal duniawi. Ya ampun, Naren. Naren, tunggu. Hei, di mana matamu? Apa kau tidak melihat? Maaf ya, Pak. Hati-hati kalau jalan. Iya. Sebentar ya, Supriya. Aku akan ambilkan obat. Biarkan aku menelpon Dokter Gupta. Oh, Su. Aku tidak mengerti. Siapa yang melempar kelereng itu? Para pelayan ini tidak mungkin, kan? Ya Tuhan. Su. Baik, dokter. Dokter Gupta bilang sebaiknya kita membawanya ke rumah sakit dan di ronsen. Keadaannya tidak memungkinkan dia ke rumah sakit, Paman. Aku pikir juga begitu. Inilah yang akan kulakukan. Aku akan pergi ke rumah sakit dan bicara dengan dokter. Kau bisa membawa Supriya ke rumah sakit nanti jika diperlukan, ya? Naren, tunggu. Naren, tunggu. Naren, berhenti. Ayo kita pulang. Bibi Supriya sakit. Naren, tunggu. Naren, kembalilah ke akal sehatmu. Kembalilah. Orang itu adalah putra Haris Fias. Ya, dia seperti kena hipnotis dari seseorang. Apa yang harus kulakukan agar aku bisa menghentikannya?
kenapa Puja pergi? Lagi pula kenapa aku peduli? Yang dikatakan guru benar. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatannya. Mari kita lihat bagaimana Naren mengejek dirinya sendiri. Su, aku dapat telepon dari Haris. Kau harus pergi ke rumah sakit untuk ronsen. Supriya, sudah jangan takut ya. Ayo, Su. Mayang. Ayo. Bibi. Bibi. Bibi harus ikut denganku. Sekarang. Tidak bisa Puja, Bibi harus pergi ke rumah sakit. Sayang, kita harus membawanya ke rumah sakit secepatnya. Ayo. Bibi. Saat ini juga Bibi harus ikut denganku. Atau Bibi tidak akan pernah bisa memaafkanku. Di mana Naren? Buka pintu menuju pikiran bawah sadarmu. Dan sekarang temukanlah identitasmu yang sebenarnya. Kau tidak memerlukan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bebaskan dirimu dari semua hal duniawi. Sebenarnya Tuan Haris Fias berencana ingin memberikan kuasa pada Naren dan menjadikannya direktur pelaksana perusahaan. Paman Haris berencana menjadikan Naren sebagai direktur pelaksana. Sementara Naren telah menjadi bahan tertawaan orang-orang. Seluruh dunia akan menyebut putra Haris Fias seorang pertapa gila. Kenapa Puja datang ke sini sekarang? Setelah semuanya sudah berakhir. Bagaimana bisa kau mengambil keuntungan dari seorang pria yang tidak berdaya? Dengarkan aku, Bu. Kau perlu mengajarinya untuk sedikit malu. Apa yang kau lakukan, Bu? Karena kau harus menyimpan handphonemu kembali. Aku sudah memperingatkan pada kalian. Agar tidak ada yang merekamnya. Naren,
Naren, apa yang terjadi padamu? Kembalilah ke akal sehatmu. Naren, Naren! Naren, sadarlah. Naren, Naren, sadarlah, Naren. Naren! Naren, sadarlah, Naren. Naren, tunggu! Naren! Hati-hati, Bibi. Naren! Naren! Bibi, bawa ini, tutupi badannya. Ya, Percuma untuk menutupinya, Puja. Sekarang ini, dia sudah dipermalukan. Bibi, kalau Bibi sakit, bagaimana? Bibi akan merawat Naren. Naren hanya membutuhkan ibunya. Hanya ibunya yang bisa melindunginya. Bibi saat ini harus menyentuh Naren. Bibi, kejarlah Naren agar Naren tidak melakukan apa-apa. Sentuhan seorang ibu bisa menangkal semua kejahatan. Ayo, Bi. Siapa orang gila ini? Suruh Ayo, pergi dia dari Bodoh sini. sekali. Dia lempar tidak saja. memiliki rasa malu. Pukul Lempari saja, ayo. saja dia. Ayo Iya, lempari. iya, usir dia. Lempari saja, ayo. Lempari dia. Lempari dia. Ayo, lempari dia. Berhenti! Apa yang Hei, kalian lakukan? Pergi dari Pergi sini. dari sini. Pergi. Ayo. Diam di situ. Naren. Naren bangun. Lihat ibumu ada di sini. Naren, lihat dia. Naren! Bibi. Taruh tangan Bibi di atas kepala Naren. Pikirkan Tuhan. Hanya Bibi yang bisa membawanya kembali ke akal sehatnya. Dan hanya Bibi yang bisa menyadarkan Naren. Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru bilang tidak ada yang bisa melawan efek dari sentuhannya. Naren! Ayo kita bawa pergi Naren dari sini. Ayo kita pergi. Ayo Naren. Ayo Naren, hati-hati.
Sekeras apapun kau mencoba, kau tidak akan bisa menyebabkan Naren celaka saat aku ada di sekitarnya. Maafkan aku, Bi. Aku sudah menyusahkan Bibi, padahal Bibi sedang sakit. Tapi hanya seorang ibu yang bisa memperbaiki segalanya. Kau tidak perlu bicara seperti itu, Puja. Kalau bukan karena kau yang memberitahuku, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi kalau boleh aku tahu, kau tahu dari mana cara pengobatan itu? Aku ingat sesuatu yang terjadi ketika aku masih kecil. Anuj sakit parah selama 2 hari. Demamnya sangat tinggi dan tidak turun-turun. Bibi Kusum meletakkan tangannya di atas kepala Anuj. Sentuhan seorang ibu menghasilkan keajaiban. Keesokan paginya, Anuj sudah bermain lagi, seolah dia tidak pernah sakit. Sejak itu aku sadari bahwa sentuhan seorang ibu bisa menghasilkan keajaiban. Makanya tadi aku mengajak Bibi. Tapi yang membuatku bingung sekarang ini, kenapa sikap Naren tiba-tiba berubah? Naren tidak melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Guru yang membuatnya seperti itu. Harsha kau bertanya kepada Puja. Kemana dia membawa Supriya yang sedang terluka? Kau tidak mungkin. Naren, kau kenapa sayang? Ayo bicara, Naren. Dia kenapa? Mayang, bawa Naren masuk ke kamarnya. Puja, maukah kau memberitahuku apa yang terjadi? Aku ingin kau memberiku penjelasan. Bukan aku yang harus memberi penjelasan. Gurulah yang harus memberi penjelasan pada kita. Dengar, Guru. Kenapa Guru tidak memberitahu semua? Kau yang membuat Naren kehilangan akal sehatnya, sehingga dia berbuat yang tidak-tidak. Sentuhan dari Tuan Guru menyebabkan Naren kehilangan akal sehatnya. Dia lepas semua pakaian Naren dan menyuruhnya berkeliaran di jalan dekat Nirvanagat. Nyonya Fias, aku bisa mengerti dilemamu. Kau seorang ibu. Kau sangat berhak untuk menanyaiku. Tapi aku pikir aku tidak perlu menjawab orang lain selain dari kau. Guru, Kau... Puja, kau tidak usah bicara. Sebaiknya kau ke kamar Naren karena dia membutuhkanmu. Tuan Guru, sekarang aku tunggu jawaban darimu. Nyonya Fias, kau adalah lambang kebaikan. Aku tidak pernah berpikir untuk melukai putramu. Aku hanya merasa dekat dengan Naren. Itulah sebabnya aku telah memberinya berkah. Sangat mungkin bahwa dia mencapai keadaan kebahagiaan abadi. Karena itu, dia mengambil langkah seperti itu. Kau membuat kesalahan dengan mencoba terlalu dekat dengan anakku. Kau mencoba menyesatkannya. Nyonya Fias, kenapa kau memiliki
keraguan tentang aku. Sebaiknya tanyakan pada dirimu sendiri. Hentikan, Supriya. Tingkah laku yang tidak wajar dari anakmu bukanlah hal yang aneh. Terkadang dia jalan menabrak. Dia pergi ke Ranggali. Dia tidur di balok es. Itu jenis perilaku tidak wajar yang dia lakukan. Apa kau lupa betapa banyak masalah yang disebabkan pada kita? Sekarang kenapa kau menyalahkan guru atas perilaku anehnya itu? Ya ampun Haris, kenapa kau marah-marah pada Su? Coba pikirkan ini, melihat putranya berkeliaran di pasar tanpa mengenakan busana, pasti sangat mengganggu bagi Su. Tapi aku mengatakan ini, kau sangat berani Supriya. Naren menciptakan masalah baru hampir setiap hari, tapi kau tidak kehilangan kesabaran. Ibu, Paman Haris benar. Jika seseorang melihat Naren dalam keadaan seperti itu akan memalukan bagi seluruh keluarga. Terutama untuk Paman Haris. Kita akan rugi juga dalam bisnis. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak ada bedanya bagi siapapun. Tidak ada yang menyadari kerja keras dan pengabdian yang diperlukan untuk membangun perusahaan ini. Sama sekali tidak ada yang peduli. Rahul, aku berharap Naren nanti sama bijaknya denganmu. Aku justru bangga dengan Naren yang apa adanya. Yang mengejutkanku adalah, kau masih tidak peduli pada anakmu Naren. Apa kau tahu bagaimana kondisinya? Kalau dia melakukan hal yang mengerikan, dalam kondisi pikiran yang tidak sadar, apa yang akan kau lakukan? Supriya, seseorang bisa melakukan apa saja dalam keadaan pikiran yang tidak sadar. Berkat ayah kita yang membuat Naren aman. Hanya yang maha kuasa yang melindungi seseorang dari semuanya. Dan kita ini hanyalah manusia biasa. Nyonya Fias, Haris, kalian berdua harap tenang. Aku akan bicara dengan Naren. Aku rasa itu tidak diperlukan. Kau adalah tamu di sini. Rasanya tidak pantas bagi seorang tamu ikut campur masalah keluarga. Supriya, Sepertinya kita harus bicara empat mata. Walaupun kau tahu ini salah, tapi kau terus saja memihak guru itu. apakah kau berharap aku mendukung Naren yang terus-menerus membuat heboh? Kenapa kau tidak mengerti juga? Guru bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi pada Naren. Kaulah yang perlu mengerti, bukan aku. Apa masalahmu dengan guru? Aku telah membawa guru ke rumah kita untuk membantu. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Naren kembali ke jalurnya. Aku mohon, percayalah kepadanya, Supriya. Aku tidak percaya orang lain, aku lebih percaya pada yang kuasa. Aku tidak pernah percaya pada guru itu. Aku tidak ingin melihatnya ada di dekat Naren. Kau harus menyuruh guru itu pulang. Aku mau hari ini juga. Baik. Baik, Supriya. Jika kau berpikir Naren akan lebih baik jika guru meninggalkan rumah ini, tidak apa-apa bagiku. Aku akan mengirim guru pergi dari sini. Tapi kau harus menerima syaratku. Jika guru meninggalkan rumah ini, kau juga harus menyuruh Puja pergi. Kau lakukan hari ini juga. Minumlah susu panas. Kau akan merasa lebih baik. Aku tahu, Naren. Kau memperlakukan semua orang dengan baik.
Tapi kau jangan terlalu polos, sehingga tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Bagaimana bisa kau sampai tertipu? Guru itu orang jahat yang mencoba menipumu. Langsung ke permasalahan. Baiklah, kalau kau ingin aku mengatakannya secara langsung, aku punya keraguan tentang niat guru. Apa kau tidak merasa sedikit pun bahwa dia berusaha mengendalikanmu? Mungkin saja kau memang tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyesalinya. Itu adalah keputusanku. Dan aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Tapi kau tidak sendirian di dunia ini, Naren. Mungkin kau tidak menyadari, keluargamu menyayangimu. Kau punya orang tua yang merawatmu dengan sangat baik. Kalau kau memang belum bisa melakukan apapun untuk mereka, setidaknya jangan lakukan apapun yang menyakiti mereka. Aku menunggu jawabanmu, Supriya. Apakah kau siap untuk mengirim Puja pergi dari sini? Ini sangat aneh. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, kita berada di sisi yang berlawanan. Aku menaruh kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Dan secara naluri aku bisa merasakannya. Hanya Puja yang bisa merubah ke arah positif dalam kehidupan Naren. Kau ingin tahu faktanya? Puja terus datang ke sini berulang kali. Apa itu juga bukan kehendak Tuhan? Dan aku tidak akan pernah mau menentang apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Puja akan terus tinggal di rumah ini. Kau dapat membiarkan guru tinggal di sini selama yang kau inginkan. Dan aku akan mencoba bersikap ramah kepadanya. Aku tidak mengerti misteri apa di balik mujizat dari gurumu itu. Tapi kalau guru itu benar-benar melakukan mujizat, dia tidak akan takut pada Puja dan memintamu untuk menyuruh Puja pergi dari sini. Oh, Supriya! Hati-hati, Supriya. Mungkin selama ini kau tidak mengerti ibumu. Bahkan tadi ibumu membelamu dan tidak peduli pada orang-orang yang memperolokmu dan mempermalukannya. Yang dia pedulikan hanyalah putranya dan kehormatan putranya. Makanya, walaupun ibumu sedang sakit, dia tetap peduli padamu. Apa kau akan menghentikannya? Kau telah bicara terus-menerus. Siapa yang telah menyuruhmu? Aku pikir kita ini adalah teman. Teman juga ada batasnya. Yang terbaik untuk suatu hubungan tetap dalam batas mereka. Aku harap kau tidak akan pernah melampaui batasmu. Perilakuku telah menyakiti semua orang, kakek. Kenapa aku tidak menyesalinya? Entah bagaimana. Aku merasa itu adalah hal yang benar. Apa aku salah mengikuti hati nuraniku? Kenapa banyak aturan tentang apa yang benar dan apa yang salah? Kau tampaknya tertekan.
Aku tahu, Naren. Kau tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Naren, yang kau lakukan hanya mengikuti hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu tidak akan pernah menyesatkan dirimu. Kau melakukan apa yang kau lakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengganggu pikiranmu. Iya, Naren. Kakekmu sering sekali pergi ke Nirvanagat dan dia bermeditasi di sana. Dia bisa menemukan jawaban untuk pertanyaannya di sana. Dan dalam beberapa hal, kau sangat mirip dengan kakekmu, Naren. Oleh karena itulah, Naren, terpikir olehku bahwa kita juga harus pergi ke Nirvanagat hari ini dan bermeditasi di sana. Melakukan yagya, mencapai ketenangan pikiran. Mungkin di Nirvanagat letak solusinya.